ya, murah. Dalam arti, ya, kalau perlu disubsidi ya kita subsidi lah. Karena ini mungkin mindset pola pikir yang masih terbawa dari zaman kita masih net exporter, di mana kita masih punya kekayaan alam migas yang besar ya, sebagaimana di masa Orde Baru dulu, yang masih bisa membiayai ya subsidi itu sendiri. Tapi kita sekarang makin hari makin jauh sih Mas. Sektor itu pun sudah nggak bisa membiayai subsidi itu, sehingga subsidi yang terjadi sekarang itu, khususnya di BBM, ya harus dibiayai dari sumber lain, yang sumber-sumber yang bukan dari migas, yang non migas, mungkin dari sumber kekayaan alam lain, apa dari sumber yang lain. Tapi di sisi lain, kebijakan yang demikian pun tidak berhasil menumbuh kembangkan kemampuan industri energi, industri minyak nasional, migas nasional. Coba kalau dilihat Pertamina, di mana kemampuannya dari itu untuk mengelola, baik kemampuan teknologi maupun kemampuan sumber daya finansialnya untuk mengembangkan industri migas nasional. Pertamina produksinya cuma berapa? Kalau dilihat penguasaan cadangannya migasnya juga cuma berapa, ya. Dan dalam hal pengolahannya juga tertinggal, ya. Karena kebijakan-kebijakan yang demikian itu yang selama bertahun-tahun itu tidak berhasil menumbuh kembangkan industri migas nasional, termasuk badan usaha milik negaranya. Coba kalau Pak Faisal pikir, sudah berapa ratus miliar dolar yang mungkin dihasilkan dari migas ini sejak kita besar-besaran mengeksploitasi sumber daya alam ini pada mungkin awal tahun 70 atau awal tahun 60-an, 1960-an. Coba sudah berapa ratus. Ya, kalau hitungan-hitungan kasar saya sih lebih dari 400 miliar dolar sudah. Yang kembali ke industri itu sendiri berapa untuk ngembangin? Sehingga pada saat ini kan non-renewable resources Pak, yang tidak terbarukan. Berapa yang bisa dikembangkan sehingga kita nantinya, ya, pada waktu kita sudah tergantung, kita sudah memiliki sumber-sumber lain yang mungkin kita tidak kuasai secara langsung, ya, yang bisa juga menjamin ketersediaan energi di dalam negeri. Itu dulu nggak pernah terpikirkan, dan sejak makin hari kok makin nggak terpikirkan. Jadi kemampuan kita untuk mengembangkan non-renewable resources juga bisa dikatakan masih sangat rendah. Masih sangat rendah Pak Faisal. Yang seharusnya kita tabungan dari migas itu karena sudah habis, itu lambat laun dialihkan ke non-renewable sehingga energi kita skala keseluruhan berkelanjutan. Itulah. Nah, kalau Bu Tri, saya mau nanyain sebentar, ini yang menariknya dari sini ya. Saya ingat sekali tahun 99 itu ada Rapim di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Dulu masih namanya Pertambangan dan Energi. Kita pernah memberi contoh Thailand, yang lain-lain. Itu namanya tax untuk BBM lah Pak ya. Jadi dari sekian 1 liter yang dijual itu ada, kalau kita bilang mungkin Rp1, ekstrim Rp1, bisa Rp10. Itu harusnya sebagai pajak yang disimpan untuk mengembangkan energi terbarukan. Sehingga nanti pada saat kita sudah tidak punya potensi minyak dan gas lagi, kita punya cukup uang yang besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Jadi renewable itu bisa maju seperti di Brasil, misalnya etanol apapun lah. Ini saya tidak tahu apakah memang tidak dipikirkan atau memang tidak mau memikirkan. Persoalan ini menjadi sekarang ya sudah kita kekurangan uang untuk beli BBM ya, ditambah kita tidak punya kemampuan untuk mengembangkan riset apapun namanya, sehingga membuat negara kita lebih gampang memanfaatkan energi terbarukan. Ini. Kemudian tadi Pak Ari menyampaikan itu, kita terbelenggu dengan kebijakan energi BBM harus murah. Oleh karena itu, kalau BBM-nya murah, energi terbarukannya tidak disubsidi, sehingga tidak akan berkembang. Karena ngapain terbarukan, saya ikut Ibu Tri gitu kan, wong harga solar murah, harga premium murah. Betul. Nah, bagaimana Bu Tri melihat ini? Nah, ini saya merasakan sekali pada saat kita bertemu dengan masyarakat di Kalimantan Timur. Dulu karena menganggap, orang-orang mengatakan kalau diesel oil itu solar ya. Sebetulnya kan istilahnya itu minyak diesel gitu. Jadi gampang saja siapapun memberi rakyat itu genset. Pokoknya diberi genset semua. Karena dia pikir BBM-nya toh murah. Jadi pasti rakyat bisa mengoperasikan. Sudah dikasih piranti kerasnya, nanti Anda beli sendiri. Awal-awal sih memang mampu rakyat iuran gitu. Tapi pas saya ke sana,
hampir sebagian besar Gented itu nganggur. Saya sedih sekali, saya tanya kenapa? Nggak mampu Bu kami menyediakan 14 juta setiap bulan itu untuk menyala hanya dari mulai jam 6 sore sampai jam 10 pagi listrik. Anda bisa bayangkan ya, padahal di sekitar mereka itu hutan yang masih bagus, air yang berlimpah. Saya bilang ini Masya Allah, ini sebetulnya resources yang terbuang sia-sia gitu loh. Nah, jadi menindabobokkan ya. Betul. Jadi tidak menghargai kekayaan alam yang ada di sekitarnya. Mereka. Jadi sebetulnya pengembangan ini Pak, energi setempat itu sebuah kebijakan yang harusnya dari awal ya. Jadi dibilangnya itu adalah pengelolaan energi setempat. Jadi potensi energi setempat itu sangat mungkin dan merupakan sumber yang bisa dipakai sebagai ketahanan energi nasional. Karena apa? Lokasi kita juga sebagai kepulauan ya. Allah tuh sudah ngasih jalan lah. Ini kamu kepulauan, kalau mau pakai yang national grid juga biayanya pasti mahal, dan needs di tempat-tempat terpencil itu kan memang sudah disediakannya di situ. Gitu. Nggak usah kenapa sih harus selalu dengan national grid seperti di Eropa yang memang semua daratan gitu. Misalnya kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.